Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Syekh Hitam di episode 15 bersama menuju kebersamaan. Alhamdulillah tentunya pemirsa ya, kita ketahui lebih banyak bahwa Nahdlatul Ulama atau NU yang berdiri dari tahun 31 Januari 1926 yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan bersama tentunya Kiai Haji Wahab Hasbullah tentunya ini. Dan Alhamdulillah kita sudah hadir bersama MWC NU Kecamatan Palmerah tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Ustadz Nana Jailani. Ustadz Nana Jailani sebagai ketua ya? Ketua MWCNU Kecamatan Palmerah. MWCNU Kecamatan Palmerah didampingi oleh Ustadz Ali Murtado sebagai apa Bang? Pengurus NU. Pengurus NU Kecamatan Palmerah. Oh ya, alhamdulillah juga didampingi oleh Ustadz Zakaria selaku sebagai Sekretaris Ranting NU. Sekretaris Ranting, dan di ujung sana juga ada Bang Muhammad Nur selaku kepengurusan Partisan NU. partisipan NU tentunya ya, alhamdulillah. Dan sebelah kiri kita pemirsa kita cukup ketahui ada guru kita tentunya nih Ustadz Haji Jamhuri tentunya. Mansur selaku apa nih Ustadz? Kalau di NU. Oh Surya. Suryanya di NU di Kecamatan Palmerah tentunya. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan didampingi juga oleh Ustadz Musonib. Masya Allah. Sebagai Wakil Rois Surya. Wakil Rois Surya di Kecamatan Palmerah. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Amin. Masya Allah. Dan juga di sebelah kirinya ada Ustadz Hidayatullah selaku selaku anggota juga. Saya dari PNJ GP Ansor. Oh GP Ansor. Banung dari NU. Ya inilah pemirsa selaku pengurusan daripada MWC NU Kecamatan Palmerah Jakarta Barat. Sebelum kita akan mengupas bagaimana perjalanan daripada sosok organisasi yang ada di wilayah Kecamatan Palmerah, mari kita ikuti perjalanan kami hanya di Pal TV. Mantap. Baik pemirsa, masih berlanjut tentunya bersama kepengurusan organisasi MWC NU Kecamatan Palmerah Nahdlatul Ulama tentunya. Ustadz ya, Ustadz saya ingin bertanya mungkin ya, ini berdirinya MWC NU ini di Kecamatan Palmerah ini sejak kapan Ustadz? Ya, kalau berdirinya NU itu ya sejak adanya NU. Sejak adanya NU. Namun di Kecamatan Palmerah khususnya? Ya, kalau kepengurusan saya ya sebenarnya sekarang ini sudah berakhir, dari 5 tahun yang lalu itu saya yang Oh, memang saat ini adalah masanya berakhir. Masa berakhir. Berarti akan adanya menuju konferensi ke depannya ya. Tapi pada saat kepemimpinan Ustadz ini selama 5 tahun ini, apakah memang kepengurusan NU ini berjalan? Alhamdulillah berjalan. Berjalan ya, seperti apa? Seperti kita mengadakan Lailatul Istimewa, itu pengajian atau pertemuan-pertemuan seperti itu. Anggota tersendiri di Kecamatan Palmerah ini apakah setiap kelurahan sudah ada? Ada. Oh, ada ya? Setiap kelurahan ada. Itu namanya ranting. Oh, namanya ranting. Di kecamatan ini ada 6 kelurahan, berarti ada 6 ranting kepengurusan NU di Kecamatan Palmerah. Sekretariat khususnya di mana, Sir? Ya di masing-masing apakah di rumah suriahnya atau di rumah kekuatan fiziahnya itu bebas, kita bebaskan. Bebas. Apakah mau di musola atau di masjid? Oh gitu ya. Silakan. Jadi keanggotaan itu juga bebas juga atau memang ada persyaratan khusus untuk bisa masuk menjadi kepengurusan atau anggota dari MWC NU Palmerah? Iya, kalau untuk menjadi anggota tentunya sudah kita ada pemilihan kepengurusan dalam arti suriah dan ketua. Nanti suriah dan ketua tanfiziyah itu membentuk kepengurusan. Tentu dipilih gitu, sesuai dengan kriteria yang memang sudah kita sepakati. Wow, luar biasa pemirsa ya. Kembali kepada Ustadz Kojam ya, mungkin kita ingin bertanya, adakah sih sebenarnya manfaat MWC NU ini yang berdiri di Kecamatan Palmerah ini, manfaat untuk umat Islam yang ada di wilayah Palmerah ini sebenarnya Pak Ustadz? Manfaat pertama ya kita selalu meningkatkan kebersamaan dalam beragama, betul, yang dibawa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap ya. NU itu. Itu Jadi NU itu memang dia itu basis dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi selama ini apakah memang bermanfaat untuk umat Islam yang ada Kecamatan Palmerah? Khususnya apakah ini menjadi suatu wadah aspirasi daripada umat Islam yang ada di Kecamatan Palmerah ini dengan adanya MWC NU Palmerah? Sejauh itu ya karena saya ini baru sekali terjun. Oh, jadi baru satu periode maksudnya ini. Jadi dan penerjunan saya ini adalah di waktu yang banyak gelombang-gelombang. Oh, banyak yang perlu dijahit bahasanya ya, tentunya gelombang yang
banyak karena ada gelombang politik Oh. ya, yang deras nih kan. Tapi kan memang sekarang ini kan Iya. harusnya umat Islam ini terutama mungkin Nahdlatul Ulama ya harus Iya. tetap dong bermain politik juga. Iya, Setuju mesti. nggak? Setuju nggak? Ya memang Islam itu udah politik sebetulnya. Islam itu udah Iya, politik, ya. Memang kalau nggak ada politik, contohnya masjid Iya. cakep Ah. untuk apa? Itu kan Betul. satu hal politik untuk menarik Iya, umat. strategi ya. Iya, strategi kita. Betul. Tapi memang keberadaan MWCNU yang di Palmera ini yang mungkin Ustadz saat ini ikut berkecimpung dengan posisi gelombang yang mungkin agak sedikit bergelombang tadi Ustadz Iya. bilang, apakah memang sudah waktunya untuk bisa menjadi wadah umat Islam ahli sunnah wal jamaah yang ada di Kecamatan Palmera, Ustadz? Nah, untuk itu, untuk Iya. mengatasi hal yang seperti ini, Betul. nah, jadi kita cari orang-orang yang militan, Oh. orang yang bisa terjun ke masyarakat, Betul. nah, untuk menjelaskan NU itu apa dan apa manfaatnya untuk kebersamaan kita. Oh, jadi memang belum ini ya? Iya, saya belum terjun. Belum terjun ya? Iya, Kalau Ustadz Ali ini sebagai kepengurusan Ustadz juga kan? Apakah emang ada kader-kader yang memang bisa mensosialisasikan manfaat MWCNU ini adalah sebagai salah satu wadah umat Islam yang khususnya di wilayah Kecamatan Palmera? Jadi seperti yang tadi ketua Iya. sampaikan, Betul. saya ini sebagai ketua ranting salah satu ranting Betul. di Kecamatan Palmera Iya. merasakan bahwa beda antara organisasi Nahdlatul Ulama ini dengan organisasi lainnya adalah salah satunya organisasi NU ini menganut kaidah al-muhafadzah alal qadimis sholih Ya. wal akhdu bil jadidil aslah. Kita tetap pegang, kita tetap ambil yang baik-baik yang lama dan ngambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Nah, ini kaidah inilah yang dimiliki oleh NU. Yang kedua, wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayyaji al muttasil. Kalau di NU Bang Jaka ya apa mesti pakai dalil ini. Ya cari aja orang yang dekat yang mau berjalan ketimbang yang jauh-jauh atau yang nggak bisa jalan. Betul. Ya, oleh karenanya saya merasa di bawah naungan MWCNU saat ini, Ya. ini merasakan manfaat yang luar biasa, mewakili daripada masyarakat di lingkungan Kecamatan Palmera, merasakan nikmatnya berada di NU. Bahkan saya bilang Betul. salah satu cara mensyukuri nikmat iman kita Ya. adalah dengan cara ikut guyup di Nahdlatul Ulama sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wow, Gitu luar yang biasa. tadi disampaikan. Mungkin saya sedikit potong ya. Manfaatnya ini kan apakah memang sudah dirasakan oleh umat Islam yang ada di wilayah Kecamatan Palmera dengan adanya MWCNU ini? So, Manfaat NU itu bukan kayak Iya. kita makan cabai pedas langsung terasa. Enggak. maksudnya? NU itu umat, mengayomi umat, Iya. bukan cuma di dunia tapi sampai akhirat. Betul. Satu contoh, Ya. kalau orang beriman, Iya. Islam nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Betul. Nah, satu aja yang selamat Ahlussunnah wal Jamaah. Insya Allah. Tapi mana sih Ahlussunnah wal Jamaah itu? Ahlussunnah wal Jamaah supaya gampangnya nyari akidah yang selamat Ahlussunnah wal Jamaah itu loh yang ada di NU. Sebab NU mengawal akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi maksud tujuannya seperti itu adanya MWCNU ini, Ustaz? Iya, karena salah satu visi dari Nahdlatul Ulama itu adalah menjadi jamiah diniyah Islamiyah Betul. istimaiyah yang memperjuangkan Ya. tegaknya ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Contoh memperjuangkan Islam ini dalam segi apa nih, Ustaz? Ya, di masyarakat kita itu Ya. dikenal ada yang disebut dengan NU kultural, Ya. ada disebut dengan NU struktural. Artinya Ya. baik yang kultural ataupun struktural itu mereka mengamalkan amaliyah-amaliyah yang sama dengan NU struktural, seperti misalnya tahlilan Oh. setiap malam Jumat Yasin Betul. Iya, paham. Kalau sholat subuh pakai Iya, kunut kira-kira iya. seperti itu. Ini kan banyak ya, mungkin kalau di Palmera sendiri kalau saya lihat ini hampir 95% ahli sunnah wal jamaah. Namun kalau menyikapi daripadanya adanya aliran seperti, mohon maaf, ada aliran Islam yang lain, dan ini itu apa nih tekniknya Ustadz Musanif?
Apakah langsung pelaksanakan penghimbauan atau pendekatan atau memang apa sikap yang dilaksanakan oleh NU Palmera ini? Ya. Jadi kami selaku dari anggota Iya. pengurus Nahdlatul Ulama pertama ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah yang Ya. diutamakan. Jadi NU Ya. mempunyai meningkatkan sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang dimana yang kita anggap baik, Betul. baik melalui sahabat, para nabi-nabi yang lain kita mengikuti. Ya, Seperti contoh Maulid, ya, ya, hanya yang membesarkan Maulid ya Nahdlatul Ulama, ya, betul. maupun kegiatan majlis taklim, tablik akbar dan sebagainya hanya disampingkan, diutamakan oleh Nahdlatul Ulama. Betul. Dalam arti penyebaran Islam Ya. kapanpun dimanapun baik siang maupun malam, kalau memang ada kesempatan Ya, ya memang merasa terganggu yang di luar muslim mungkin ya, tak jalannya tertutup dan sebagainya, itu biasa, itu kan tidak rutin. Ya. Kapan saja juga bisa setahun, bisa 2 tahun, Ya. dan itu juga belum tentu. Ustadz, maksud saya gini, ada mungkin di sekitaran kita di wilayah Palmera, apabila ada aliran yang memang bukan ahli sunnah wal jamaah, sikap yang akan dilakukan oleh NU Palmera ini apa yang dilakukan? Apakah didiamkan atau dihimbau atau dirangkul atau seperti apa teknik NU itu sendiri? Secara umum Ya. bernegara kita adalah itu saudara kita. Betul. Apalagi Islam, Betul. al muslim, ahli muslim, Ya. tidak kita Islam. Ya. Soal dia aliran apa, kecuali Betul. maaf, Ya, yang kita tolak NU keluarga besarnya nih ah, Wahabi penjilafah, dalam arti yang tidak sejalan baik Betul. dengan ya, ke NU-an Ya. dan juga tata cara mereka ya, selalu membahas nyari kelemahan seling, ya, kelemahan NU. Betul. Apa mulut bid'ah. Jadi kita dari program NU ini Iya. jangan memasalah itu. dengan cara apa untuk supaya mengajak merangkul dengan kebersamaan tersebut? Ya tetap kita ajak. Ya. Yo adalah mereka Betul. Maulid. Ya. Mereka mau datang mau enggak salah. Ah. Tetapi secara Islam, Betul. kalau memang KTP-nya Islam, orang Ya. Islam, Ya. soal ibadahnya macam-macam, betul, silahkan saja. Ya. Tapi demi kebersamaan tetangga, ya tetap kita adalah saudara kita. Betul. Itu yang maksudnya Ustaz Kojam ya? Yang dimaksud Ustaz Mustazim ini setuju dong? Dengan Iya. pendekatan dengan aliran-aliran yang mungkin ya kita tidak menyalahkan atau tapi kan harus ada tetap pendekatan karena tujuan daripada NU itu sendiri adalah untuk kebersamaan, ya kan, mencerdaskan umat Islam di Indonesia tentunya. Itu kan Ustaz. Iya, ya, iya. Ustaz? Setuju ya? Iya. Kembali ke Pak Jaka, tentunya Ustadz Jaka, ini bagaimana kepengurusan yang akan datang ini menghadapi dengan zaman yang luar biasa saat ini? Kan perlu kader-kader Islam yang memang harus luar biasa juga ini. Ya, jadi menyikapi dengan adanya persiapan NU ke depan, ya kan saya sepakat apa yang tadi Ustadz Ali sampaikan. Jadi perlu orang yang memang punya satu kepedulian dengan NU, kekompakan dengan NU, Ya. komitmen dengan NU. Kepedulian apa yang dimaksud? Maksudnya kepedulian dalam segi apa maksud Ustadz? NU ini Ya. yang ada sekarang ini Betul. hanya sebatas nama, ya kan, tapi dari sisi siarnya, ya Oh. kan, memang belum kelihatan. Sebatas nama maksudnya apa nih? Jadi Ada namun tidak orang banyak terlihat tahu, gitu ya? Jadi orang banyak tahu NU itu besar. Betul. kan? Ya. Tapi kenapa toh merasa aswaja ahli sunnah wal jamaah tapi dia nggak mau ngikut dalam kepengurusan NU gitu kan? Nah ini yang perlu kita memberikan satu pencerahan kepada mereka. Pentingnya ya. Pentingnya NU ada di Masyarakat. satu lingkungan masyarakat. Gimana solusinya biar aswaja ini ya kan bisa masuk dalam satu kepengurusan. Jadi bukan sebatas kultural aja tapi ikut dalam satu gimana caranya bisa ngebangunkan NU Ya. biar lebih kelihatan. Itu tugas siapa? siapa. Itu tugas siapa sebenarnya? Seperti itu tugas siapa? Kan harusnya kepengurusan semua loh. Ah, itu. Kita nggak bisa menyalahkan satu-satu kali ya, bukan menyalahkan makanya. sebenarnya kebersamaan itu ya. Dengan adanya Betul. persiapan nanti kepengurusan ke depan, Oh. paling tidak Ya. dalam satu kepengurusan itu Betul. orang yang benar-benar peduli dengan NU, Ya. komitmen dengan NU, Oh. gitu loh. Jadi nggak sebatas NU punya nama besar tapi
dari sisi kepengurusannya nggak kompak, nggak solid gitu. Saya potong mungkin ya dalam segi untuk kedepannya ya. Untuk kedepannya, lebih matang lagi dalam menyikapi bagaimana masyarakat ini agar lebih mengetahui Ya. kegunaan daripada wadah daripada organisasi MWCNU yang ada di Palmera, gitu ya yang maksud Ustadz ya. Ya, Mungkin ditambahkan. Jadi oleh karena itu Iya. ke depan itu NU itu bukan cuma ada di tingkat pengurus besar Betul. sampai MWC atau sangat ranting, tapi juga harus dibentuk Betul. di tingkat RW yang namanya anak ranting. Oh, jadi memang harus ada korwil. Ya, harus ada korwil. Itu masukan yang luar biasa ini. Ada Ya. misalnya di Betul. Kelurahan berapa RW? Betul. Ada 10 RW, maka harus ada 10 anak ranting. Ini ide luar biasa, Gitu. merambat ke bawah dengan sifat membentuk korwil-korwil di wilayah. Iya, Gitu ya Ustadz ya? iya, betul. Mungkin setuju ya dari Abang? Ya. Adanya pembentukan korwil-korwil nanti kan akan lahir jadi pemuda-pemuda yang terbaru Islam di Nahdlatul Ulama khususnya di Palmera tentunya. Ya, jadi emang Ah. kita juga membutuhkan regenerasi ya. Betul. Nah, makanya untuk membutuhkan regenerasi maka Jadi seperti yang dari ketua Dinamo, Betul. kita maka harus dihidupkan kembali ranting-ranting dari tingkat RW. Iya. Oh, jadi setuju apa yang dimaksud oleh ketua ya. Ini luar biasa pemirsa ya. Jadi bagaimana nanti ke depannya langkah ke depan dari NU di Palmera ini akan membentuk korwil-korwil dalam rangka membentuk generasi-generasi pemuda Islam khususnya di wilayah Palmera. Sebelum kita lanjut kupas bersama MWCNU Palmera, ikuti terus perjalanan kami hanya di Pal TV. Mantap. Baik pemirsa, masih berlanjut dalam program Syekh Hitam bersama menuju kebersamaan, dan saat ini kita bersama MWCNU Palmera tentunya. Ustadz ya, ini kan kita ketahui ya bahwa Palmera ini kan ada 6 kelurahan tentunya, ada Kemanggisan, Palmera, Jatipulo, Kota Bambu Selatan, Utara, ini Selipi. Bahasanya ini kan perlu sekali yang diayomi oleh wadah-wadah seperti NU ini. Apalagi notabene kurang lebih di sini umat Islamnya masih banyak loh. Iya Ustaz, benar. Sejauh ini anggota kepengurusan yang Ustadz pimpin periode ini sudah berapa Ustaz? Ya kalau kepengurusan di MWC itu kurang lebih 35 orang. 35 tingkat kecamatan ya? Kecamatan 35 orang kurang lebih. Teranggota. Mustasar ya. Termasuk anggota ya. Mungkin saya ini ada salah satu anggota juga ya, si Bang Muhammad Nur ya tentunya ya. Mungkin saya bertanya dengan salah satu anggota Bang Muhammad Nur, tentunya kita sedikit ingin menggali apa sih manfaat Abang ini mengikuti dalam artian ikut tergabung dalam wadah NU yang ada di Kecamatan Palmera. Apa manfaat untuk umat Islam, terutamanya buat Bang Enung lah? Jadi begini, kalau bicara manfaat, ya mungkin saya belum paham Ya. manfaat yang kita rasakan saat ini. Tapi yang jelas gini, saya dari lahir beribadah itu mengikuti cara-cara orang tua saya yang dibilang itu NU. Ahli Sunnah wal Jamaah Ahli Sunnah yang wal dimaksud. Jamaah. Ya. Tapi saya belum ngerti Ya. NU itu Ya. apa gitu. Makanya setelah Maksudnya NU itu apa? Maksudnya Ya, tujuannya, maksudnya, visi misinya atau apanya? NU itu Ya. bergeraknya seperti apa, Betul. organisasi apa, Ya. tapi yang jelas yang ada di NU itu udah saya jalanin sejak saya lahir Ya. bersama keluarga dan orang tua saya. Makanya untuk lebih mengetahui lagi Ya. tentang ibadah Betul. dan paham yang kita anut ini, Ya. makanya saya tertarik untuk mengikuti NU. Begitu. Sampai di mana NU ini Ya. untuk mengayomi kita orang-orang muda yang baru mengenal organisasi keagamaan ini untuk menjalankan ibadah dengan baik dan benar. Dan yang jelas kalau saya pahami di NU itu sangat menghormati dan sangat menghargai para sesepuh, para guru, para ustadz yang ada di lingkungan kita atau dibilang ustadz-ustadz kampung. Ya. Nah, saya ngajinya emang di ustadz-ustadz kampung, makanya saya pengen tahu bener nggak apa yang disampaikan oleh teman saya. Saya ikut NU ini diajak oleh sahabat saya Ustadz Ali Murdado, disuruh ikut bergabung untuk mengenal lebih jauh dari NU. Makanya saya ingin mengambil manfaat dengan bergabung di pengurusan NU ini. Nah, Saya rasa begitu. Ya, kayak yang dimaksud Bang Nung ini kan adalah bagaimana itu dalam kita mendalami agama ini ahli sunnah wal jamaah memang kita dari lahir. Yeah. Namun dengan adanya NU di Palmera ini kan adalah satu wadah organisasi. Yeah. Itu bisa ada juga adalah untuk mencerdaskan umat Islam. Mungkin ada arah politik juga. Apakah itu juga ikut dalam program tersebut? Arahnya ke sana, ada tujuan ke sana pastinya ya. Ustaz Ali ada tujuan nggak ke sana? Tidak. Hah? Jadi NU itu bukan Ya. kendaraan kayak taksi yang bisa disewa Betul. sama penumpangnya mau kemana aja dia. Ya, NU itu ya udah kayak kereta. betul.
udah ada relnya, tujuannya jelas, stasiun yang berhentinya di mana udah jelas. Ya. Nah, cuman ini bedanya. Kalau taksi, kalau bis itu penumpangnya sedikit muatnya. Apalagi kalau kayak online, taksi online. Ya. Tapi kalau NU ini gerbong panjang. Ya. Banyak orang. Betul. Sampai orang yang nggak kenal NU sendiri sebetulnya dia meskipun dia nggak tahu organisasinya, tapi kalau di belek itu darahnya darah NU. Sebab apa? Dari lahir ngaji dari guru NU. Betul. Gurunya ngaji sama guru lagi, gurunya sampai ke nabi. Ini yang tadi dia bilang. Makanya ada tadi ketua sampaikan juga, ada NU itu NU struktural, ada NU kultural. Betul. Struktural itu istilah buat pengurus NU. Nah, kultural itu inilah budaya kita, budaya Betawi. Di sini semua kita tahu namanya subuh ya pakai kunut, adzan Jumat 2 kali. Cuman itu kultural, kultur NU, budaya NU. Ya, tapi kebanyakan masyarakat ini ya di luar konteks yang tadi kultural itu kan kebanyakan NU ini sudah ada mengarah ke arah politik. Apakah itu tanggapan dari Ustadz? Apakah itu benar atau tidak? Yang tadi bilang ini kan bukan seperti taksi kan gitu kan? Tapi dalam artian banyak sekali dari posisi NU ini kan memang sebenarnya kan yang tadi Ustadz memberitahukan bahwa kita memang perlu politik juga untuk membangun berbagai strategi mengarahkan ke posisi tetap ke Ahlus Sunnah wal Jamaahnya. Benar nggak ada hal tersebut? Karena gerbong banyak, penumpang banyak, akhirnya orang politik datang pengen numpang pakai nama NU. Nih jamaah, nih. Tapi numpang itu diterima. Banyak. Numpang itu diterima. Orang organisasinya kembali ke Khitbah 26 bukan politik. Kalau orang-orangnya, ayo silakan berpolitik secara pribadi. Tapi kepemimpinan Ustadz sendiri ini tidak ada ke sana, hanya pengembangan ahli sunnah wal jamaah di Palmera tentunya. Iya, jadi pada saat periode abang nih pemimpin ini. Ya walaupun periode siapapun, NU itu tidak berpolitik praktis. Oh, tidak berpolitik hanya praktis. Berpolitik kebangsaan. Betul. Tuh. Oleh karena itu seperti tadi Ustaz Ali katakan bahwa karena NU ini besar, sehingga ada orang-orang tertentu yang mempunyai kepentingan dalam politik itu membawa NU gitu. Agar supaya tujuannya bisa tercapai gitu. Tapi tidak berpolitik, tetapi memberikan kepada anggotanya atau pengurusnya untuk menggunakan hak politiknya. Bebas ya. Bebas. Tapi dengan memakai NU itu boleh tidak? Ya. Boleh juga. Mengatasnamakan itu tidak boleh. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Oh, tidak boleh. Tidak berpolitik. Tidak ada tujuan yang di MWC NU di Palmera juga tidak ada tujuan. Sampai di pusat pun tidak ada tujuan seperti itu ya. Jadi bahasanya memang independen ya. Jadi personal betul. Politik NU adalah politik kebangsaan. Jaga NKRI sampai dibilang NKRI harga mati. Itu politiknya NU. Itu politiknya. Jaga NKRI supaya nggak keganti sama khilafah, supaya nggak keganti sama komunis, tetap NKRI harga mati. Itu inilah politiknya yang kita ketahui ya, bahwa NU bukan yang apa yang kita pikirkan. Mungkin ada yang berpikir bahwa NU ini banyak ke arah ke politik, tapi kita sudah bisa mendengar penjelasan beliau. Oke, kita balik lagi ke teknik masalah koordinator di kawasan wilayah. Bagaimana merangkul, bagaimana juga mensosialisasikan tentang adanya NU di Palmera ini. Mungkin bisa ditambahkan Ustadz, bagaimana tekniknya, cara untuk merangkul, mempercayakan masyarakat bahwa ini NU adalah wadah yang benar-benar akan menjadi manfaat khususnya di wilayah Palmera. Silakan. Iya. Dari pengalaman ya. Iya. Yang pertama, kita mengadakan secara pribadi sebagai pengurus, baik tingkat kelurahan maupun kecamatan dan wilayah. Kita adakan taruh. Pendekatan kepada tokoh-tokoh ulama, baik ulama kampung tersebut dan ulama manapun kita dekati. Kalau memang ulama itu bukan dari golongan NU, ya kita biasa saja sebagai sahabat atau sebagai teman, tetangga dan sebagainya. Tapi kalau memang dia ulama NU, yuk kita ajak beliau mengenal kita, mengenal dia, saling mengenal, ta'aruf dalam arti yuk kita bangun sama-sama. Sesuai dengan kemampuan dan bidangnya. Ya kalau memang orang pintar dia punya ilmu, tentu dengan ilmunya.
Kalau memang dia orang kaya, memang punya perusahaan dan sebagainya, Iya. itu dengan uangnya. Iya. Tapi Ustadz, pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat pun kan memang sangat perlu. Tapi pembentukan generasi-generasi yang akan lahir di NU yang tersendiri ke depan ini kan perlu juga, agar terbentuk generasi pemuda-pemuda NU yang ke depan ini lebih luar biasa tentunya, Ustadz. Apakah itu ada juga tujuannya? Ada ya? Ada. Nggak sebatas untuk pendekatan ke tokoh, maksud saya. Jadi dari tingkatan MWC, Betul. BC dan sebagainya, ada badan-badan Ya. yang otonom, badan-badan yang lembaga pendidikan, Betul. Nahdlatul Ulama, Ya. lembaga-lembaga Iya. bahasa Arab, Betul. lembaga Al-Quran, itu sudah diatur. Oh. Kalau memang arahnya ke sini, silakan itu Ya. jurusan Anda. Oh. Itu silakan. Ada tempat-tempatnya, koordinatornya ya, di misi-misinya tentunya ya. Misinya. Mungkin Ojam bisa tambahkan ke depannya bagaimana mungkin ulama-ulama yang di Palmera ini kan perlu juga kita rangkul ya, orang-orang tua kita, bagaimana satu tujuan dan satu dukungan, apalagi di sini ada NU yang sudah berdiri satu periode ya di sini ya, satu periode khususnya di Palmera ya. Mungkin ada tambahan? Untuk itu Berharapnya? saya mengharapkan memang regenerasi sangat penting ya, Ya. terutama organisasi NU ini, Betul. karena Jakarta umumnya ini Betul. NU itu memang belum begitu populer. Iya. Nah, jadi harus Betul. digaungkan, Betul. Disiarkan. agar siarkan. Carilah pemuda-pemuda ya, Ya. yang betul-betul dia Iya. bisa bekerja sama Betul. untuk memajukan NU, Ya. terutama di Jakarta ini, Iya. supaya nanti NU ini semakin hari semakin memancar sinarnya Betul, di Jakarta iya. itu. Luar biasa pemirsa ya. Memang kita ketahui lebih banyak ya bahwa Nahdlatul Ulama khususnya di wilayah pelosok-pelosok di Jawa Timur atau di mana ini sangat luar biasa perkembangannya. Tapi khusus di DKI Jakarta ini sangat lemah sekali saya lihat. Nah, ini kan perlu yang namanya teknik dalam perangkulan sosialisasi, pengembangan, penguatan daripada organisasi NU khususnya di DKI Jakarta. Menanggapi itu mungkin Ustadz Jaka apa yang teknik akan dilaksanakan atau dilakukan tentunya ke depannya? Sekarang ini kan banyak paham-paham muncul ya kan, terutama bagi generasi muda kita. Ini masih banyak yang belum paham tentang ke-NU-an. Ya. Tadi apa yang disampaikan ada 73 golongan, Betul. ya kan? Dan satu golongan yang memang mungkin diakui dalam arti diridhoi adalah ahli sunnah wal jamaah. Nah, generasi muda yang perlu kita kasih pencerahan biar mereka paham dulu NU itu apa sih sebenarnya. Betul. Nah, disitulah kita kasih satu doktrin bahwa Ya. ini loh NU. Ya. 73 golongan, Iya. satu yang diakui memang Iya. ahli sunnah wal jamaah Betul. yang dimotori dengan Nahdlatul Ulama. Iya. Nah, ini tugas kita. Iya. Saya mungkin jiwanya masih muda ya, Iya. jadi ada satu keinginan merangkul anak-anak muda kita. Iya. Jangan sampai ke bawah pemahaman-pemahaman yang memang di luar aswaja. Tapi kan untuk Gitu. merangkul teknik yang Ustadz tersebut, merangkul pemuda atau membentuk orang yang disebut ini kan perlu yang namanya kekompakan kepengurusan dulu. Bagaimana kepengurusan ini Iya. kompak, bagaimana kepengurusan ini satu tujuan, Iya. baru menciptakan kokil-kokil yang di bawah tersebut. Iya Ustadz ya? Iya betul. Jadi tujuan untuk langkah periode selanjutnya ini bagaimana sistem yang harus bisa Ya, sistem ditambahkan? Ya, sebentar. Iya. Sistem yang kita mau bangun sekarang ini, Betul. ya kan, pertama kita siapkan dulu Ya, kepengurusan yang Ya. ada di MWC maupun di ranting-ranting. betul. Kita minta kesiapan teman-teman kita yang mau gabung di NU. Nah, Betul. setelah itu kita bentuk semua, Ya. barulah kita memberikan satu pencerahan kepada masyarakat yang belum tahu tentang ke-NU-an, Ya. tentang keaswajaan. Jadi yang utama yang akan dirubah dengan NU Palmera ini tujuan kedepannya apa nih? Apa yang pertama yang akan dirubah? Sistemnya apa nih? Apa kepengurusannya atau sistem perekrutannya atau pemberitahuan Itu tadi sosialisasinya? yang dari awal saya sampaikan, Ya. yang penting pengurus ini komitmen dengan NU dulu, peduli dengan NU dulu, ya kan? Kalau memang udah Ya. ada rasa tanggung jawab Betul. ke NU, Ya. otomatis Ya. dia akan bisa mengajak, ya kan, masyarakat yang ingin gabung dengan NU. Sekarang dari kitanya aja belum ada satu tanggung jawab dengan NU. Oh, jadi harus mempunyai kekuatan kepengurusan dulu ya. Jadi kekuatan kepengurusan dulu menguatkan ya kita mau tentunya. bangun masjid Ya. kalau belum tiangnya kuat, Ya. ya kan, Ya. otomatis Ya, betul. nggak akan bisa Ya. yang lain kuat. Jadi kembali lagi ke badan NU di Palmera ini ya, bagaimana Iya. menguatkan kembali kepengurusan untuk langkah kedepannya sebelum ada pemilihan yang akan datang ya. Benar, Bagaimana iya. itu ya terjadinya. Iya. Baik pemirsa, semakin seru obrolan kita bersama MWC NU Palmera. Ikuti terus jalan kami hanya di PAL TV.
Mantap. Baik pemirsa, sebelum kita tutup mungkin kita akan bertanya kembali tentang bagaimana perjalanan MWCNU di Palmera ini yang memang akan terus berkibar di khususnya di umat Islam Kecamatan Palmera. Ustadz, ini kan mungkin menyikapi dengan periode yang akan berakhir tentunya dengan Ustadz ini, pesan mungkin juga buat orang-orang atau mungkin Ustadz sendiri yang akan terus berlanjut, langkah-langkah selanjutnya ini tekniknya seperti apa untuk bisa memberitahukan kembali, mensosialisasikan kembali bagaimana menciptakan NU yang di Palmera ini minimal paling tidak sama seperti NU yang ada di wilayah daerah tentunya Ustadz. Ya, jadi strategi yang harus dikembangkan, harus dilakukan itu di samping pendekatan kepada para tokoh agama, para ulama, juga kepada umat atau kepada masyarakat, wabil khusus pada jamaah di tempat ibadah dalam artian apakah di musola atau di masjid-masjid. Itu perlu kita dawamkan, perlu kita sesering mungkin bersilaturahmi pada mereka sambil kita menjelaskan NU itu visi misinya apa, arah tujuannya bagaimana, kemudian manfaat yang akan diperoleh oleh umat itu apa dan seterusnya, seperti begitu. Ya, selain itu juga kita ada pendekatan kepada tokoh-tokoh pemerintahan dalam ini adalah RW atau RT, sehingga dengan demikian mereka bisa membackup untuk bisa terbentuk nanti di bawah, yaitu ranting, kemudian juga anak ranting. Jadi memang perlu akan dikembangkan seperti itu. Iya, mungkin modelnya seperti pembentukan koril di per RW ya. Kalau istilah ini anak ranting. Anak ranting ya. Jadi RW itu anak ranting. Iya, termasuk seperti itu ya katakannya. Di luar konteks pendekatan kepada tokoh masyarakat, alim ulama juga akan membentuk generasi pemuda lewat anak ranting. Ustadz Jaka, mungkin arahannya seperti begitu juga. Landasan seperti apa ke depannya untuk menanggapi kepengurusan periode yang akan datang tentunya. Jadi rencana NU pengen kita ada yang namanya MKNU. MKNU itu Madrasah Kaderisasi Nahdlatul Ulama. Jadi teman-teman biar paham tentang ke-NU-an, kita ajak untuk ikut partisipasi soal MKNU tadi. Jadi memang untuk sifatnya menciptakan pemahaman dahulu dong berarti? Benar, jadi mereka artinya gini, visi misi tadi yang disampaikan tentang ke-NU-an itu tadi pendekatan pemahaman biar masyarakat itu paham tentang ke-NU-an gitu kan, biar nggak salah masuk gitu ya. Oh ya, NU ini sebenarnya begini ya kan, tujuannya ini gitu. Jadi pesan untuk kepengurusan yang akan datang itu seperti itu. Ada kepengurusan. Apa? Jadi kepengurusan tinggal gimana caranya kita ya kan NU, terutama pengurus yang ada di NU mengajak gitu kan teman-teman yang mau gabung, yang mau ikut dengan gerbongnya NU gitu kan. Karena kalau udah masuk gerbang NU, kata Mbah Hasim itu menjadikan santriku gitu kan. Kalau udah jadi santrinya Mbah Hasim, insya Allah dunia akhirat selamat. Amin, itulah amin. NU gitu. Dan berarti perlu teknik ke depannya. Yang saya maksud adalah teknik seperti apa kalau Ustadz Jaka berpola pikir. Tadi pendekatan dari masjid, musola, ke majelis taklim. Ini loh NU di Kecamatan Palmera ada. Betul. Gitu. Biar siarnya kelihatan. Sudah ada pembentukan koordinator di NU tersendiri untuk pendekatan tersebut. Sudah. Orang-orangnya sudah ada. Pak Ustadz Ali sudah ada. Ya, kembali di Kecamatan Palmera ini sebetulnya NU ini udah besar. Betul. Ibarat bangunan ini udah kokoh, pondasinya gede, tak dalam, bangunannya bagus, tinggal ngecatin aja. Betul. Satu contoh umpama nanti kita akan penuhi lembaga-lembaga yang ada di NU. Betul. Contoh umpama lembaga perekonomian kita bentuk, lembaga pendidikan ma'arif kita bentuk, lembaga bahsul masail, lembaga dan LTM termasuk ada takmir masjid. Emang selama ini belum pernah ada itu pembentukan lembaga tersebut sudah ada belum? Tinggal diberdayakan. Tinggal berdayakan untuk periode yang selanjutnya ini. Untuk periode selanjutnya sehingga kalau semakin banyak yang kita sentuh di masyarakat, orang akan lebih banyak mengenal. Oh ternyata ini loh manfaat NU yang ada di Palmera ini. Mungkin Bang Matno mungkin setuju itu. Hal tersebut akan dilaksanakan dengan sistem pembentukan koril-koril di wilayah ke-RW dalam menyikapi sosialisasi tentang manfaat di NU, khususnya di Palmera, Bang Muhammad Nur. Ya kalau itu emang harus. Kenapa? Karena biar orang semakin tahu dan semakin jelas. Betul.
program kerja dan tujuan NU itu dibentuk. Ya. Karena kalau selama ini orang tahunya kan PBNU Said Agil Siraj udah, Ya. kan? Betul. Tapi ke bawahnya orang nggak tahu. Tapi kalau misalnya ada rencana kayak gitu sampai tingkat RW, itu sangat bermanfaat. Sangat luar biasa tentunya ya. Sangat luar biasa. Mungkin Ustadz Musani tambahan, ini tekniknya seperti apa, langkah kedepannya berpesan kepada mungkin generasi-generasi kedepannya kepengurusan yang ada di NU Palmera. Wacana kita Ya. baik yang lama maupun Betul. yang baru itu Ya. memang sudah ada bidangnya tersendiri-sendiri. Betul. Cuman kan pasang surutnya NU ini Iya. suatu organisasi baik nasional maupun tingkat provinsi Betul. pasti ada. Ya. Jadi pasang surutnya NU ini memang terus terang aja dari nasional maupun Pemda nggak ada subsidi. Jadi, Oh. beda dengan MUI. Oh, jadi kalau NU itu sendiri ini memang tidak ada anggaran dari pemerintah Tidak ataupun ada. dari PBNU pusat. Tidak ada. Ada atau tidak ada, Ustaz? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Luar biasa pemirsa. Oh. Jadi kita menyadari Iya. kita duduk di NU, bersatu dengan NU, bekerja di NU dan sebagian di NU Iya. adalah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Demi kepentingan umat Demi Islam. kepentingan umat Islam dan mensiarkan sunnah wal jamaah. Ya. Artinya yang diperintahkan untuk bersunnah dari kanjeng Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, dan juga memang itu adalah perlu kita memahami. Ya. Kalau memang kamu udah kita bawa ke NU, Betul. jangan berguru dengan orang-orang lain. Artinya dengan guru-guru yang di luar NU. Nanti salah kaidah, salah Betul. akidah, salah prinsip dan sebagainya. Iya, setuju ya Ustadz ya, Kojam ya. Mungkin akan dari Ustadz Musanif ini kan bagaimana menciptakan kegiatan NU ini yang memang non anggaran tentunya ya, namun dengan lillahi ta'ala kegiatan bagaimana ini mengukuhkan Islamnya di wilayah Palmera ini ya tentunya. Khususnya. Tapi untuk menanggapi ini kan perlu dirangkul yang namanya ulama-ulama di Palmera. Ada nggak teknik Ustadz bisa memberikan arahan agar ulama-ulama kita ini bisa bersatu di payung wadah NU tentunya? Nah, untuk itu para Ya. ulama sebetulnya memang Ya. sudah memberikan apa namanya? Ya. Ya, lampu hijau istilahnya ya. Iya betul. Tinggal kepengurusan NU-nya aja kali ya. Bukan, Ya. bukan kurang EU-nya. Ah. Nah, bagaimana itu nanti untuk melebarkan ya kan? Betul. Nah, jamaah melakukan ini yang perlu kunjungan-kunjungan kita Betul, ini betul, ke ya. tempat-tempat ini Ya. ya. Tempat yang penting, apalagi yang rawan Iya, dari iya. NU ini ya. Karena kan banyak sekali memang ormas-ormas Islam juga sudah banyak di, Iya, udah di banyak, DKI Jakarta makanya. ya. Namun kan Kenapa? kehadiran NU ini kan memang yang memang notabene kan nilainya sudah se-Nusantara, se-Indonesia ya. Iya. Ini kan perlu juga harus diketahui oleh masyarakat di DKI dan perlu diberitahukan tentang manfaatnya. Ustadz ya mungkin ya. Ada sedikit tambahan mungkin Ustadz? Iya, jadi di samping memang kita merangkul para tokoh masyarakat atau Betul. tokoh agama, ya kita juga melakukan upaya-upaya misalnya dengan mengadakan, kalau istilah NU itu Lailatul Ijtima, Betul. artinya mengadakan pengajian. Iya. Nanti karena dibentuknya itu ranting dan anak ranting, tentu mereka kita libatkan. Betul. Misalnya untuk pas setiap malam Jumat atau setiap bulan nanti kita bergilir. Iya. Ya, itu jadi kita mengadakan acara tersebut sambil kita juga bersilaturahmi kepada tokoh masyarakat setempat. Gitu. Yang itu satu strategi kita sehingga mereka bisa kita rangkul untuk bisa ikut dalam Untuk langkah kedepannya ya. Depan seperti insya Allah. Ya, luar biasa pemirsa ya. Inilah apa yang kita diskusikan pada saat ini, dialog antara pengurusan dari MWC NU Palmera ini. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan kembali tentang apa sih tentunya manfaat kita bisa masuk ke area NU yang ada di Palmera ini, khususnya bagaimana juga adalah satu wadah ahli sunnah wal jamaah yang paten tentunya ya. Baik pemirsa, sebelum kita berlanjut, ikuti terus perjalanan kami hanya di Pal TV. Mantap. Oke, baik pemirsa, tentunya hampir 1 jam kita dialog bersama MWC NU Kecamatan Palmera, Jakarta Barat tentunya. Alhamdulillah nih Ustaz, saya terima kasih tentunya sudah dapat hadir bersama pengurus tentunya, ini orang-orang tua kami tentunya, dan mudah-mudahan pertemuan ini, malam ini, dialog ini kita dapat menjelaskan bagaimana manfaatnya atau bagaimana sih sebenarnya organisasi NU keberadaannya di wilayah Kecamatan Palmera. Sebelum saya tutup, mungkin ada harapan kedepannya khususnya kepengurusan di periode di tahun ini sebelum akan berlanjut ke periode yang selanjutnya ini. Ada yang mungkin bisa menanggapi harapan tersebut? Ya. Secara umum sih sesuai namanya Nahdlatul Ulama, bangkitnya para ulama. Ya. Ini sekarang saatnya para ulama-ulama di kampung kita di Kecamatan Palmera, ayo bangkit,
dari tidur kita selama ini untuk apa? Kembali ke masyarakat, ngayomin masyarakat, ngajak masyarakat supaya nggak kecebur dalam akidah yang lain yang nggak selamat, kecuali masuk ke dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Tentu saja ini harapan kami secara umum seperti itu. Betul. Mungkin ditambahkan? Ya, saya tambahkan bahwa mayoritas penduduk di negara kita itu adalah umat Islam. Ya. Dan umat Islam yang terbesar bahwa mereka itu mempunyai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tercerminkan adanya ormas Nahdlatul Ulama. Ya. Oleh karena itu, kami berharap kepada masyarakat, khususnya umat Islam yang memang merasa menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayo mari kita bergabung ke NU. Karena ini adalah suatu wadah yang memang tidak salah. Jadi kalau kita sebagai kopi, jangan naruh diri di piring, Betul. harus naruh di gelas, kira-kira begitu. Nah, ya, sementara memang yang kita lihat banyak kopi itu mencari wadahnya ke piring. Nah, itu sesuatu yang Terbalik. keliru, yang terbalik. Iya. Oleh karena itu, yang merasa Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita anggap sebagai NU kultural, ayo mari kita bergabung dengan NU. Tentu di tingkat di wilayah masing-masing, ada di tingkat anak ranting di RW, kemudian ada ranting kelurahan dan seterusnya, kira seperti begitu. Jadi karena wadah organisasi orang tua ya tentunya ya. Ya. Kembali ke rumah orang tua, bahasanya gitu ya. Betul. Ada tambahan Ustaz mungkin? Cukup ya? Cukup kayaknya ya. Cukup ya Ustaz Jaka, ada mau tambahan? Sedikit saya Iya. tambahkan. Apa banyak apa Ustaz, silakan. Walaupun Iya. kita bukan kalangan Betul. santri, Iya. ya kan, tapi kita adalah ahli sunnah wal jamaah, Iya. gabung di NU, Iya. insya Allah jadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Amin, 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 Itu amin. harapan kita, Iya. ya walaupun kita bukan santri, tapi ayo kita Iya. kembangkan NU di wilayah kita masing-masing. Amin, amin. Insya Allah jadi Iya. santrinya Mbah Hasyim. Luar biasa tentunya. Bang Manto, mungkin tambahan enggak cukup? Ya, cukup ya kayaknya. Baik ya, cukup semua Ustaz ya. Baik pemirsa, sepertinya kita sudah banyak kita ketahui inilah sosok daripada kepengurusan NU di Kecamatan Palmerah. Mungkin kita akan lihat ke depannya bagaimana langkah-langkah selanjutnya, dan ke depannya kita akan kembali mengundang beliau-beliau ini menjawab mungkin sebulan 2 bulan yang akan datang ya Ustaz ya. Mungkin insya Allah ya. Alhamdulillah pemirsa, tentunya saya mengucapkan terima kasih Ustaz mungkin atas kehadiran bersama pengurus MWC NU Palmerah ini. Ya mudah-mudahan nanti kita akan terus berinteraksi tentunya. Ustaz, terima kasih banyak ya, Masya Allah. Ustaz Salim ya semua ya. Alhamdulillah semua ya. Bang Long dan Ustaz Jaka ya. Baik pemirsa, kita tutup episode 15 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pal TV mantap. Hubul waton minal iman. Hubul waton minal iman. Hubul waton minal iman. Pal TV mantap.